Ya, semoga kita tetap semangat dan sehat selalu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya izin besarkan. Iya. Nah, kalau kita baca atau kita dengar istilah statistika, apa yang ada di benak Bapak, Ibu, teman-teman semua? Kira-kira gimana? Mungkin Pak Eko dulu. Satu kata saja untuk statistika. Grafik. Grafik. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana dengan Bu Iin? Angka, Bu, angka. Nah, ya, grafik, angka. Satu lagi, mungkin Pak Idris. Setelah grafik, angka, Pak Idris. Perhitungan. Mumet. Mumet. Nah, iya, jadi ada grafik, angka, perhitungan, mumet. Nah, begini Bapak, Ibu, teman-teman semua. Ya, di dalam pertama kali kita image atau mindset kita terhadap statistika, ada yang mumet, ada yang hitungan, ada yang grafik, ada yang angka. Itu betul semua, tapi yang mumet enggak ya Bapak Ibu. Jadi itu karena belum kenal. Jadi kalau kita tidak kenal maka tak sayang. Nah, mata kuliah ini akan mendampingi atau akan menyajikan apa yang disebut statistika sosial untuk memecahkan masalah di bidang sosial, khususnya di prodi kita, yaitu prodi manajemen logistik. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang dibebankan oleh prodi kepada mata kuliah ini, dari ada sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Iya, sebetulnya Bapak Ibu teman-teman semua, RPS-nya sudah saya share di dalam Google Classroom kita. Nah, semoga sudah terlihat. Di sini ada RPS, juga di setiap pertemuan ada materi, ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sebetulnya sih untuk pengayaan setiap sesi atau pertemuan. Nah, semoga sih pada saat kita tetap maya seperti ini, Bapak Ibu teman-teman semua itu diharapkan bisa berinteraksi minimal dengan membuka atau meng-on-kan videonya, kecuali ada alasan yang lain. Nah, kuisnya, untuk kuis ini semoga kebuka ya. Ini saya pakai Mentimeter, nanti ada juga yang pakai Google Classroom. Untuk tugasnya nanti ada di setiap sesuai RPS, ada di setiap pertemuan tertentu. Ya, sini saya stop share lagi. Saya izin share screen di share screen yang tadi, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Nah, ini betul tadi bahwa mata kuliah ini memang nanti menyajikan data berupa angka dan data-data lainnya yang nanti akan kita pelajari untuk keilmuan kita. Tujuannya tentu saja menganalisis data. Paling sedikit adalah untuk tugas akhir, nanti ke depannya adalah menganalisis data untuk menyelesaikan permasalahan di manajemen logistik. Nah, yang hari ini Bapak Ibu teman semua, ini adalah bab 1, jadi ini ada 16 pertemuan di mata kuliah ini. Nah, yang hari ini adalah pendahuluan tentang statistika. Semoga ini videonya bisa, ini videonya sebetulnya 1 menit 30 detik. Tapi kalau saya coba dulu ya Bapak Ibu, semoga bisa. Ini videonya sebetulnya adalah video overview atau video tentang gambaran apa sih manfaat mempelajari statistika di dalam ilmu-ilmu sosial. Jadi meskipun dalam ilmu sosial kita tetap membutuhkan statistika sebagai salah satu alat untuk solusi, apalagi di manajemen logistik itu banyak sekali membutuhkan peramalan. Ya, ini semoga sudah terlihat Bapak Ibu. Ini 1 menit 30 detik. 1 menit betul. Wah, ini enggak. Nah, udah mulai ada. Maaf, Bu Resusta, hanya kedengaran suaranya aja. Ya, Bu. Ya, ini saya preliminary saja.
Ya, begitu Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi memang banyak sekali kegunaan statistika di dalam ilmu-ilmu sosial sehingga nanti Bapak Ibu teman-teman semua harus tetap bersemangat. Jadi semoga tidak mumet karena kita kenalan dulu dengan statistika sosial sehingga kita dapat lebih bersahabat begitu. Nah, ini kontrak mata kuliahnya, penilaiannya seperti yang ditentukan oleh program studi. Di RPS itu UTS, ada UAS, ada kuis, tugas mandiri. Nah, kehadiran tadi diantaranya adalah melalui tatap maya dengan meng-on-kan video, juga melalui pertanyaan. Ini adalah referensi yang dipakai pada mata kuliah ini. Ada referensi utama dan tambahan. Nah, ini kebetulan saya bersama teman saya pada tahun ini menerbitkan sebuah buku tentang statistika sosial. Sehingga nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa bersama-sama berdiskusi tentang hal yang terkait dengan mata kuliah ini. Nah, ini sebagai pengantar, serba-serbi statistika, yang pertama adalah Kennedy. Kalau zaman old mungkin tahu apa itu Kennedy. Siapa itu Kennedy? Ini adalah salah satu presiden yang outstanding atau yang lumayan berbeda dari Amerika Serikat. Jadi pada saat itu Kennedy itu menggunakan data secara tepat, yaitu pada saat dia mencalonkan diri sebagai presiden dengan lawannya yang sudah established atau lawannya sudah mapan. Nah, dia membaca data lalu dari debat terbuka itu berhasil menaikkan elektabilitasnya sehingga memenangkan pemilihan pada waktu itu. Nah, yang kedua adalah pengusaha nasional pada tahun 1967 ini belum ada yang lahir mungkin ya Bapak Ibu teman-teman atau sudah ada yang lahir. Kalau saya belum lahir. Nah, ini awal Orde Baru, ternyata pengusaha pada waktu itu hanya menggunakan intuisi di dalam menentukan jenis barang yang atau produk yang akan diekspor. Jadi tidak menggunakan data atau menganalisis data-data historis untuk mengambil keputusan bisnis. Nah, kalau ini Begawan Ekonomi Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo ini berharap mudah-mudahan statistik menjadi basah tapi dengan keringatnya sendiri. Artinya statistika itu benar-benar diperlukan apalagi saat ini di era 4.0 itu betul-betul harus menggunakan data science. Nah, ini kalau di Indonesia masih banyaknya adalah dipakai untuk elektabilitas calon presiden menjelang pemilu. Meskipun banyak sekarang sudah mulai banyak literasi data sehingga penggunaan statistika ini menjadi lebih bermanfaat. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman semua, apa bedanya statistik sama statistika? Ya emang hurufnya beda satu ya di belakang ya Bapak Ibu ya. Tapi apa tuh kira-kira? Ya, jadi gini, kalau statistik itu datanya. Jadi misalnya di sini ada data dari BPS selama pandemi ternyata ekspor buah lokal itu malah meningkat. Jadi kita tidak mengurangi impor, terutama dari Cina, tapi meningkat 73,4%. Nah ini tinggi, lumayan tinggi. Lalu Menteri Ketenagakerja ini juga mengatakan angka pengangguran selama pandemi meningkat menjadi 7%. Nah, angka 3,4, 4,97 ini adalah contoh dari statistik atau data. Tapi statistika itu adalah ilmunya. Jadi mengumpulkan, menata, menyajikan, menginterpretasi. Nah, ini baru datanya menjadi informasi sehingga bisa membantu pengambilan keputusan. Nah, kalau pengertian menurut pakar ini banyak sekali, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Tadi di Google Classroom sudah saya share juga video-video tentang statistika dan penerapannya. Jadi secara umum seperti ini kita bisa simpulkan kumpulan cara dan aturan mulai dari mengumpulkan, setelah data mentah dikumpulkan, diolah, disajikan. Nah, kita analisis dulu baru kita bisa menafsirkan apa sih atau menginterpretasikan apa maksud dari angka-angka tersebut. Nah, ini menariknya Bapak, Ibu, teman-teman semua. Ya, ini pembagian statistika. Jadi ada yang berdasarkan pengolahan data, deskriptif inferensia. Deskriptif menggambarkan saja, inferensia ini menganalisis hubungan variabel satu dengan yang lainnya. Atau berdasarkan ruang lingkup penggunaannya seperti mata kuliah ini, statistika sosial, ada statistika ekonomi, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Kalau berdasarkan skala ukur, ini nanti kita pelajari lebih lanjut di data. Jadi ada yang parametrik, ada yang non-parametrik.
Ya, ini tadi manfaatnya sangat banyak. Tadi di dalam video itu terlihat. Nah, kalau di manajemen logistik yang paling terasa adalah alat perencanaan, kontrol, dan evaluasi. Jadi, misalnya di logistik itu ada procurement, pengadaan. Nah, kita mau mengadakan barang atau pembelian itu pasti kita melihat ramalan historis data yang sebelumnya kita butuh berapa sehingga kita punya namanya safety stock. Nah, teman-teman nanti akan belajar, Bapak Ibu, teman-teman semua akan belajar lebih lanjut bagaimana menggunakan statistika untuk forecasting dan juga untuk hal lainnya. Nah, ini kalau yang kita sudah ketahui, ramalan cuaca, penjualan, kampanye politik, ini yang paling sering di Indonesia, termasuk asuransi, ini merupakan aplikasi statistika dari teori probabilitas. Juga mungkin ada pertanian dan peternakan yang menggunakan statistika untuk rancangan percobaan. Nah, ini contoh lain, ini adalah data dari BPS, penyajiannya dalam bentuk grafik. Nah, yang pada pertemuan hari ini adalah beberapa konsep dasar atau istilah yang nanti akan kita sering gunakan. Ada populasi, ada sampel, variabel discrete, continue, pembulatan data, dan notasi sigma. Nah, sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu teman-teman semua, populasi dan sampel, mana yang ruang lingkupnya lebih besar, populasi atau sampel? Populasi, Bu. Ya, betul. Terima kasih, Bu Hedi. Iya, jadi sampel ini bagian dari populasi yang tentunya dia ditarik tidak asal, tapi dia punya teknik penarikan sendiri yang dia bisa mewakili populasi. Nah, ini kalau teman-teman mahasiswa, contohnya misalnya di kampus kita di sini populasinya seluruh mahasiswa Institut Siami. Maka sampelnya yang bisa mewakili mahasiswa itu bisa saja mahasiswa Institut Siami yang mengambil konsentrasi manajemen logistik. Iya, saya kembali lagi. Di sini ada variabel discrete dan continue. Kalau discrete itu adalah variabel yang bulat, bilangannya asli, jadi tidak mungkin bentuknya pecahan atau desimal. Ini contohnya jumlah mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi. Nah, kita kan nggak mau disebutnya 0,5 gitu hadirnya gitu. Enggak ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua pasti 1, 2, dan seterusnya. Namun juga ada berupa variabel yang bersifat kontinu. Nah, ini bisa dalam bentuk desimal. Nanti kita pelajari lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini waktunya kurang 5 menit. Ya, baik Bu. Ya, ini untuk pengayaan. Tadi satu lagi ada istilah sigma, tanda yang ini Bapak Ibu di sini ada sigma. Sigma ini adalah jumlah. Jadi jumlah. Ya, di sini ada misal sebagai contoh ini sayangnya slide-nya terbatas. Biasanya saya bisa, nah ini annotate. Nah, ini misalnya A-nya semoga kelihatan. A-nya A1-nya misalnya 3. Maaf kalau agak ini 3. Saya ambil contoh ini ya Bapak Ibu ya, yang AB kuadrat A-nya 3, misalnya di sini B-nya B1, maksudnya di sini A1 B1. Kita selesaikan nomor yang nomor 1. B1-nya misalnya 2. Maaf ini kalau kurang jelas ininya. Nah yang A-nya 3, B-nya dikuadratkan, 2 kuadrat itu 4, dikali 3, ini baru satu suku, baru yang A1, B1. Nah, nanti kita kerjakan juga untuk A2, B2, A3, B3, dan A4, B4, nanti baru jumlah. Saya sarankan untuk membuat tabel, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Jadi di sini kita tuliskan dulu A sama B yang diketahui. Lalu yang diminta soalnya adalah B kuadrat. Di sini belum ada, baru B. Jadi kita buat B kuadrat. Nah, nanti satu lagi kolomnya adalah AB kuadrat sesuai dengan soal. AB kuadrat. Nah, ini nanti dikalikan, maaf nih agak ini ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti dikalikan semuanya di dalam kolom ini, baru terakhirnya adalah sigma atau jumlah dari AB kuadrat. Jadi saya sarankan untuk menggunakan tabel pembantu, tabel penolong untuk menyelesaikan masalah di dalam menyelesaikan data statistika. Iya,
Ini adalah slide terakhir dari pertemuan kita hari ini. Iya, semoga nanti kita masih ada waktu untuk berdiskusi atau kita bisa gunakan Google Classroom atau forum diskusi kita lainnya untuk lanjut diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Fitri ya, Bu Resista timekeeper ya.